Ya baik, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya sesuai dengan jadwal pada kesempatan siang hari ini, kita akan bersama-sama belajar berkenaan dengan pokok-pokok dasar agama Buddha. Dan untuk bulan ini, saya mendapatkan 2 kali kesempatan untuk kita bersama-sama membahas yaitu materi pokok-pokok dasar agama Buddha, dan tentunya juga ada banyak materi pelajaran lainnya, yang salah satunya juga adalah Sutta. Saya sudah berkoordinasi dengan Auso Medacito, bahwasanya untuk bulan ini dan juga bulan Agustus, nah beliaunya yang nanti akan membawakan materi Sutta. Ya disebabkan karena saya sendiri kebetulan sudah ada beberapa agenda yang tidak bisa ditinggal, sehingga nanti Auso Medacito yang akan membahas tentang Sutta. Ya karena materi pokok dasar agama Buddha ini sebenarnya kalau saya tidak salah ada 8 pertemuan, dan sebenarnya tidak hanya 8 tetapi 8 hari ya. Jadi setiap harinya kalau tidak salah 3 jam kita akan berbincang tentang materi ini. Maka saya pikir untuk materi pokok-pokok dasar agama Buddha kita bisa banyak membahas, dan saya harapkan juga nanti para awuso bisa ya komunikatif, dalam artian kalau ada sesuatu yang sekiranya ingin diungkapkan atau kurang paham, nah bisa ditanyakan, bisa dibahas. Jadi tidak harus menunggu nanti kalau pas ada sesi tanya jawab. Kalau seandainya kok tidak paham, bisa ditanyakan. Ya kalau kita bicara tentang pokok-pokok dasar agama Buddha, atau dengan kata lain adalah ajaran yang prinsipal dalam agama Buddha, ya kita sering mengklasifikasi pokok-pokok dasar agama Buddha ini ke dalam beberapa poin. Yaitu poin pertama adalah berkenaan dengan 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan Padicca Samuppada atau ajaran yang menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu muncul karena sebab-sebab, yang lebih mengarah kepada dalam hal Padicca Samuppada yaitu pada Dwata Sangga Padicca Samuppada atau 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kita juga merujuk bahwasanya hukum karma dan juga tumimba lahir merupakan bagian dari ajaran pokok agama Buddha, dan juga tentang tilaksana, anicca, dukkha, anatta adalah juga ajaran pokok agama Buddha, yang tentunya ada juga nibbana, yaitu sebagai goal atau tujuan akhir kita mempraktikkan dhamma, itu juga bagian dari ajaran pokok Sang Buddha, agama Buddha. Nah, ada yang juga dalam konteks Indonesia yang juga memasukkan tentang ketuhanan dalam agama Buddha, itu sebagai ajaran pokok. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ketuhanan dalam agama Buddha itu bukan inti ajaran Buddha, bukan ajaran yang prinsipal, bahkan boleh dikatakan hampir pernah tidak dibicarakan dalam kitab suci. Makanya untuk yang ketuhanan dalam agama Buddha, saya pikir itu kalau tidak ada waktu juga kita skip saja,
karena sebenarnya bukan ajaran pokok. Ya, tetapi untuk 4 kebenaran Arya, Padicak Samuppada, hukum karma tumbal lahir, tilakhana, tentang nibbana, tentu juga nanti ada klasifikasi tentang pancakanda, sata bojanga, atau katakan lebih mengacu kepada 37 faktor pencerahan. Itu semua adalah ajaran pokok dalam agama Buddha, dan itu yang kita akan lebih baik membahas ke sana. Ya, kalau kita bicara tentang ajaran pokok yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu juga tidak bisa terlepas dari yaitu sejarah dari Sang Buddha sendiri, terutama adalah Pangeran Siddhartha. Yang kita ketahui bahwa Pangeran Siddhartha sebagai seorang pangeran yang hidup di dalam kemewahan, yang hidup dalam keadaan serba ada, tetapi kemudian melihat ternyata kemewahan yang dia peroleh itu sifatnya adalah tidak langgeng, sifatnya adalah tidak kekal, sifatnya berubah, tidak bisa dipertahankan. Apalagi setelah ia melihat yaitu sebuah 3 peristiwa yang mana tidak pernah terpikirkan yaitu sebelumnya, bahwasanya ternyata manusia ini harus mengalami ketuaan. Nah, dia melihat ketika dalam perjalanan keluar istana, nah dikatakan melihat seorang yang sudah tua renta, yang dia tidak pernah terpikirkan. Ya barangkali pada waktu itu sebenarnya ayahandanya Suddhodana juga sudah tua juga sebenarnya. Tetapi ya ketuaan dari ayahandanya ini karena dia adalah seorang raja, tidak akan terlihat atau tidak akan begitu tampak. Tapi begitu keluar istana melihat orang yang betul-betul tua renta, nah ini menyadarkan beliau bahwasanya ternyata kehidupan yang ia pahami sebagai sesuatu yang betul-betul memberikan kebahagiaan, ternyata tidak bisa. Kemudahan yang setiap orang miliki pasti mengalami ketuaan. Nah, kemudian dalam yaitu perjalanan keluar istana selanjutnya, ia pun juga melihat bahwasanya setiap orang pasti akan mengalami sakit, mengalami yaitu katakan kesehatan yang berkurang atau kehilangan kesehatannya. Nah, dia melihat demikian. Nah, barangkali pada saat beliaunya ini masih dalam istana, karena memiliki semua hal yang dia inginkan, barangkali dia tidak pernah mengalami sakit fisik. Maka begitu ia keluar istana dan melihat ternyata manusia itu mengalami sakit, ini juga menyadarkan beliau bahwasanya hidup memang tidak kekal. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa dipertahankan. Kesehatan tidak bisa dipertahankan. Dan apalagi kemudian ia pun juga melihat bahwasanya setiap orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Nah, ini betul-betul mengejutkan seorang seperti Pangeran Siddhartha. Dan ini luar biasa, fenomena yang sebenarnya secara umum dilihat sebagai hal yang wajar, yang tidak memunculkan sang vega, tidak memunculkan ketergugahan batin, tapi bagi seorang pangeran seperti Siddhartha, yang memang selalu melihat ke dalam, nah beliau ini begitu terkejut dengan kondisi bahwasanya setiap manusia akan mengalami 3 hal ini, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Dan itulah mengapa kemudian beliau sebagai seorang pangeran yang sudah mendapatkan segalanya, sudah punya istri, punya anak, dan dia juga nanti akan dijadikan sebagai raja, sebagai pengganti ayahandanya. Tapi kemudian beliau berpikir bahwa apapun yang dia peroleh pun juga pasti ditinggalkan. Maka berpikir ada tidak solusi yang bisa membawa kepada pelenyapan dari duka ini, yang bisa menghancurkan penderitaan ini. Nah, itulah yang membuat beliau kemudian keluar istana. Apalagi dalam perjalanan sewaktu sebagai pangeran, ia pun juga melihat ada seorang petapa yang kelihatannya begitu tenang, begitu damai, dan itu yang menumbuhkan sebuah perenungan bahwasanya tentunya dengan cara bertapa inilah
kedamaian atau pembebasan dari segala duka penderitaan akan dapat direalisasi, akan dapat diperoleh. Nah, itu kemudian yang membuat yaitu beliau meninggalkan istana untuk mencari solusi apa yang bisa dijadikan sebagai jalan cara untuk terbebas dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Nah, dalam perjalanan mencari solusi demikian, ya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi apa yang di mana tempatnya, bagaimana caranya untuk bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan, dari usia tua, sakit, dan kematian, maka beliau ini sebagai seorang pertapa kemudian mencari guru-guru yang memang dikatakan mumpuni, yang barangkali dari guru-guru tersebut pembebasan bisa terrealisasi. Dan itulah kemudian beliau bertemu dengan seorang guru, yaitu Alaraka Lama. Ya, Alaraka Lama ini adalah seorang guru meditasi yang dikatakan telah mencapai tingkatan jana sampai arupa jana, yaitu Akincana Yatana, atau landasan kekosongan. Nah, Pangeran Siddhartha waktu itu sebagai seorang petapa, yang dikenal sebagai petapa Gotama, atau Samana Gotama, kemudian belajar dari Alaraka Lama. Dan dalam belajar, karena beliau ini adalah seorang yang batinnya sudah betul-betul matang, cerdas, intelijen, baru mendapatkan pelajaran dari Alaraka Lama. Nah, beliau pun juga mampu untuk merealisasi apa yang Alaraka Lama realisasi, yaitu Akincana Yatana, landasan kekosongan. Nah, tetapi setelah dilihat, dialami oleh petapa Gotama ini, nah, beliau melihat bahwa ternyata ini bukan sebagai solusi untuk terbebas dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Hanya ketika seseorang mencapai Akincana Yatana, akan terlahir di alam yang begitu damai, begitu membahagiakan, dan begitu lama, tetapi itu bukan solusi untuk mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan. Maka walaupun oleh gurunya sendiri, yaitu Alaraka Lama, untuk bersama-sama mengajarkan dharma mereka, mengajarkan ajaran mereka, yaitu pencapaian Akincana Yatana, tetapi petapa Gotama pada waktu itu menolak, karena ini bukan sesuatu yang beliau cari, bukan sebagai solusi yang beliau cari. Maka kemudian melanjutkan perjalanan, nah, kemudian bertemulah dengan yaitu Udaka Ramaputa. Jadi seorang petapa bernama Udaka. Nah, sepertinya Ramaputa ini adalah karena pertapa ini, Udaka ini adalah putra dari Rama. Nah, putra di sini bukan berarti harus putra secara yaitu biologis, tetapi adalah putra secara guru dan murid. Jadi Udaka murid dari Rama. Nah, kemudian ya petapa Gotama ini belajar dari ajaran yang diajarkan oleh Rama. Jadi bukan Udaka. Jadi Udaka ini sebenarnya adalah teman seperjuangan. Jadi bukan guru. Bukan guru dari petapa Gotama, tapi adalah teman seperjuangan. Nah, kemudian ketika mendapatkan pelajaran dari ajaran dari Rama atau petapa Rama, nah kemudian beliau pun juga mencapai apa yang dicapai oleh yaitu Rama ini, guru Rama ini, yaitu tidak lain pencapaian jana yang tertinggi, yaitu Newasanya Nasanya Yatana, atau landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Nah, kemudian ditanyakan kepada Udaka Ramaputa ini, apakah benar yang diajarkan oleh Rama ini adalah seperti ini, yaitu landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Oh, betul. Dan petapa Gotama telah mencapainya. Nah, karena petapa Gotama ini mencapainya, bahkan Rama ini, maksudnya Udaka Ramaputa ini, meminta kepada petapa Gotama untuk menjadi gurunya, untuk mengajarkan kepada Udaka dan juga para siswa lainnya, untuk menjadi gurunya. Karena pada waktu itu, Udaka Ramaputa ini bukan guru dari petapa Gotama, tetapi adalah yaitu seperjuangan. Jadi katakan
teman seperjuangan yang mempraktikkan ajaran dari Guru Rama ini. Nah, tetapi Peta Bogotama melihat bahwa itu bukan sebagai jalan, bukan sebagai solusi untuk bisa mencapai pembebasan. Dan itulah kemudian walaupun sudah diminta untuk mengajarkan dharma mereka, untuk mengajar kepada para siswa mereka, yaitu termasuk adalah yaitu Udaka, tetapi Peta Bogotama tidak mau menerima karena itu bukan sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan. Nah, itulah yang kemudian dalam pencariannya, nah pada zaman dulu di India, nah beliau ini ya mendengar bahwasanya ada isu, ada informasi bahwa pembebasan itu hanya dicapai dengan cara menyiksa diri. Nah, itu yang dilakukan oleh para pertapa pada zaman Sang Buddha. Yaitu pertapa terkenal seperti yaitu Niganta Nyatabuta dengan para siswanya, yang mereka adalah kaum Jaina. Kemudian juga ada pertapa dari Makali Kusala, Ajita Kisakambali, Purwanakasaba, Pakuda Katsayana. Itu mereka adalah orang-orang yang mempraktikkan praktik penyiksaan diri. Nah, dikatakan bahwa dengan praktik penyiksaan diri inilah pembebasan, bebasnya seseorang dari duka, dari penderitaan, itu bisa dicapai. Nah, kemudian beliau mempraktikkan penyiksaan diri, pergi ke salah satu tempat, yaitu di daerah yang disebut sebagai Neranjara, di Sungai Neranjara, dekat yaitu salah satu kampung namanya Senanigama atau kampung Senani, dan di sana ada hutan bernama Uruvela. Nah, di sanalah kemudian Peta Bogotama mempraktikkan berbagai macam praktek penyiksaan diri. Dan segala praktek penyiksaan diri yang telah dipraktikkan oleh para yaitu petapa pada waktu itu telah dipraktikkan semua. Jadi praktek mengurangi makanan sampai sampai mengkonsumsi kotorannya sendiri, minum air seninya sendiri itu dilakukan. Dan itu lebih ekstrim daripada para pertapa lainnya, lebih ekstrim. Yaitu juga mempraktikkan praktek penyiksaan diri, yaitu dengan cara tidak bernafas. Ya, tidak bernafas dari mulut, dari hidung, udara keluar dari telinga ditahan, kemudian berputar-putar di kepala, di perut, sampai betul-betul ekstrim. Tetapi walaupun mempraktikkan penyiksaan diri begitu ekstrim, sementara beliau juga menyampaikan dalam salah satu sutta, yaitu Maha Sacaka Sutta, bahwasanya walaupun mempraktikkan penyiksaan diri, tapi batinnya itu berupaya untuk tetap seimbang. Artinya kalau seseorang praktik menyiksa diri kan batinnya tidak seimbang. Ya, jadi artinya batinnya menjadi ikut kacau, ikut khawatir, ikut yaitu gelisah. Tetapi beliau walaupun merasakan penyiksaan diri yang begitu ekstrim, sakit yang begitu ekstrim, itu juga ada upaya bagaimana batin tetap seimbang, batin tetap tidak terpengaruh. Dan itu dilakukan. Tapi walaupun dilakukan demikian, ternyata tidak membawa kepada pencerahan, tidak membawa kepada pembebasan. Nah, itulah kemudian muncul sebuah perenungan. Ya, jadi beliau ingat bahwasanya pada saat beliau masih sebagai seorang pangeran kecil, berumur 7 tahun, pernah diajak oleh orang tuanya dalam upacara membajak, yang membajak sawah. Nah, pada waktu itu beliau, sementara orang-orang sedang bergembira ria dalam upacara tersebut, nah beliau merasa ramai sekali dan yaitu mencari tempat sepi, duduk di bawah pohon jambu. Nah, di sana dengan mempraktikkan yaitu konsentrasi, yaitu merenung atau katakan memfokuskan batin pada keluar masuknya nafas, nah beliau mencapai jhana pertama. Nah, beliau berpikir, mungkinkah ini adalah jalan yang membawa kepada pencerahan? Kenapa pemikiran tersebut muncul? Karena selama ini
beliau berpikir bahwa tidak mungkin, mustahil, impossible, bahwasanya pencerahan, pembebasan terjadi dengan merasakan kebahagiaan. Maka pencerahan itu harus terjadi kalau seseorang merasakan sakit. Itulah kemudian mempraktikkan penyiksaan diri. Nah, tetapi kemudian beliau berpikir ulang bahwa kebahagiaan yang muncul dari praktik mencapai jana ini itu bukan kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera, tetapi adalah kebahagiaan yang muncul karena justru melepaskan kesenangan indera. Dan kebahagiaan yang seperti ini tidak membahayakan. Tapi kalau kebahagiaan yang sifatnya adalah kesenangan indera, ini membahayakan. Nah, oleh sebab itu, beliau mempunyai satu keputusan bahwa inilah jalan yang membawa kepada pembebasan, pencerahan. Nah, kemudian beliau juga berpikir, tetapi dengan fisik yang begitu lemah, kurang nutrisi, menjadi kurus kering, itu mustahil untuk bisa kembali mencapai pencapaian jana seperti itu. Maka untuk bisa kembali kepada pencapaian jana yang pernah dialami ketika masih yaitu pangeran kecil, beliau memutuskan untuk kembali mengkonsumsi makan makanan secara cukup untuk mengembalikan kekuatan fisiknya. Nah, itulah yang kemudian 5 petapa atau Pancawagya yang melihat hal tersebut berpikir bahwa wah, ini Petapa Gautama sudah gagal, sudah tidak berhasil meninggalkan kehidupan praktik penyiksaan diri, sekarang kembali kepada mempraktikkan mengejar kesenangan indera. Nah, mereka berpikir demikian. Dengan mengkonsumsi kembali makan makanan, yaitu tampaknya seperti Petapa Gautama itu kembali kepada praktik menikmati kesenangan indera. Dan bagi Pancawagya ini sudah kegagalan. Maka Pancawagya 5 petapa yang terdiri dari Kondanya, Mahanama, Asaji, Wapak, dan Badia meninggalkan Petapa Gautama dan kemudian menuju Isipatana. Nah, sementara Petapa Gautama sendiri setelah merasa yaitu cukup secara fisik, ya fisiknya sudah menjadi sehat, kemudian mencari tempat lain untuk bisa mempraktikkan yaitu meditasi, mempraktikkan jalan yang sekiranya oleh beliau sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan. Nah, itulah kemudian beliau menyeberangi Sungai Neranjara. Nah, dikatakan dalam kitab ulasan, nah sebelum menyeberang ini kan memang yaitu katakan ya menyeberangi Sungai Neranjara, kemudian ini mencari tempat di mana yang di situ cocok untuk bisa mempraktikkan meditasi, dan sampailah beliau pada tempat yang sekarang kita kenal sebagai Bodh Gaya atau Buddha Gaya. Nah, di sana juga dikatakan yaitu mendapatkan support dari seorang wanita bernama Sujata. Tetapi sebelum bermeditasi, ya dikatakan Petapa Gautama ini mendapatkan makanan yang disebut sebagai kalau dibahas di Sri Lanka itu namanya kiribat atau nasi susu. Jadi nasi susu yang dicampur dengan madu. Nah, itu disebut kiribat. Ya, kiribata dari kata kira bata. Kira itu susu, bata itu adalah nasi. Dan itu diberikan oleh Sujata kepada Petapa Gautama yang kemudian dikatakan dibuat bulatan-bulatan. Jadi bukan nasi yang encer, bukan ya. Jadi bukan nasi yang encer. Kalau encer itu sudah bubur. Kan ada yang mengatakan bubur susu gitu. Tapi sebenarnya adalah ya semacam nasi. Nasi tetapi tidak katakan menggumpal sekali, tetapi juga tidak encer, sehingga masih bisa dijadikan gumpalan. Ya. Dijadikan gumpalan sampai 49 gumpalan, yang itu mengindikasikan bahwasanya 49 gumpalan ini bisa mempertahankan fisik dari Petapa Gautama selama 49 hari. Tapi bukan berarti kemudian setiap hari dimakan 1 gumpalan.
kemudian besok lagi dimakan satu gumpalan, tidak. Tetapi semuanya 49 gumpalan itu dimakan sekali. Dimakan dalam satu kali duduk, kemudian beliau bermeditasi di bawah pohon yang sekarang dikenal sebagai pohon Bodhi. Nah, itulah di bawah pohon Bodhi. Nah, di sana kalau kita membaca salah satu sutta, yaitu Bahaya Beherawa Sutta. Nah, di sana tepat di bulan Waisak, bulan Purnama, nah sang petapa Gotama dijaga malam pertama, yaitu mencapai yang disebut sebagai Puba Niwasanusatinyana, atau pengetahuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi kalau kita menggunakan yaitu istilah Pubanivasa Anusati, Anusati adalah kemampuan mengingat. Nah, Puba itu adalah lampau atau dulu. Nah, Niwasa itu tempat tinggal, rumah. Jadi mengingat rumah yang dulu. Artinya di sini adalah mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dijaga malam pertama. Dan tidak hanya 1-2 kehidupan. Ya, puluhan, katakan kehidupan, ribuan kehidupan, ratusan ribu kehidupan, bahkan sampai bumi ini muncul lenyap, itu diingat. Bagaimana beliau bisa mengingat dulu siapa, kemudian sukunya apa, nama keluarganya apa, makanannya apa. Ya barangkali dalam kehidupan-kehidupan yang lampau sekali, makanannya berbeda dengan sekarang yang kita makan. Mungkin seperti alien punya makanan yang berbeda dari kita, bukan makan nasi. Ya bisa juga demikian. Nah, jadi sampai mengingat demikian. Makanannya apa, bahasanya apa, sukunya apa, nama keluarganya apa, ya umurnya berapa, bisa diingat. Dan itu kehidupan-kehidupan yang tidak terhitung banyaknya. Itu dalam jaga malam pertama. Pubi Niwasanu Satinyana. Nah, dalam jaga malam kedua, beliau mencapai yang disebut sebagai Diba Cakunyana, atau pengetahuan mata dewa. Diba Caku, divine eye. Jadi caku mata, nah Diba itu ya divine atau dewa, mata kedewaan. Jadi pengetahuan yang disebut sebagai mata dewa. Nah, dengan pengetahuan seperti ini, nah beliau mampu melihat, oh ternyata kehidupan-kehidupan yang terus berputar, ya terkadang terlahir di alam yang menyenangkan, terkadang terlahir di alam yang bahkan sangat menyenangkan di alam Brahma, tapi terkadang terlahir di alam menderita, alam neraka, alam binatang, alam peta, dan terkadang terlahir di alam manusia. Nah, ternyata kelahiran-kelahiran yang berulang-ulang ini, yang sang Buddha waktu itu Petapa Gotama mampu mengingat dengan sangat-sangat yaitu lama, tidak terhitung, ternyata kelahiran demikian disebabkan karena perbuatan. Perbuatan dari yaitu seseorang itu menyebabkan kelahiran yang berbeda-beda. Yang berbuat jahat terlahir di alam menderita, yang suka berbuat baik terlahir di alam bahagia. Nah, jadi kalau menggunakan atau katakan mencapai hanya Pubi Niwasanustatinyana, itu hanya punya kemampuan tentang kehidupan yang lampau. Tetapi tidak punya kemampuan apa yang menyebabkan seseorang terlahir di alam sini, alam sana. Maka dengan memiliki Diba Cakunyana, itu menjadi komplit, menjadi sempurna. Tidak hanya punya kemampuan mengingat kehidupan yang lampau, tapi punya kemampuan apa yang menyebabkan seseorang terlahir di sini atau di sana. Oh, ternyata perbuatan-perbuatan yang berbeda. Nah, dengan dibacaku, pengetahuan tentang karma itu diperoleh. Setidaknya adalah, oh kalau orang melakukan kejahatan, suka membunuh, suka mencuri, suka berzina, dan seterusnya, maka bisa membawa kepada kelahiran yang tidak baik, kelahiran yang menderita. Tapi seseorang yang melakukan kebajikan, yang menghindari hal-hal yang buruk, nah kemudian terbawa kepada kelahiran yang baik. Dan itu dilihat oleh orang yang mencapai Diba Cakunyana. Nah, jadi Diba Cakunyana oleh Sang Buddha
lebih didefinisikan ke hal tersebut. Jadi bukan semacam yang orang itu selalu katakan kayak menggaungkan bahwasanya kalau punya mata dewa itu bisa melihat makhluk halus, makhluk peta, bisa melihat yaitu alam-alam dewa, alam Brahma. Tidak demikian. Justru yang paling penting adalah dengan dibacaku seseorang melihat yaitu seseorang terlahir dengan perbedaan itu karena karmanya masing-masing karma yang berbeda-beda. Itu yang menjadi poin. Nah, jadi ada kemampuan melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, ada kemampuan bahwa kehidupan-kehidupan yang berbeda tersebut terjadi karena perbuatannya masing-masing. Perbuatan yang berbeda-beda. Nah, tetapi kemudian dijaga malam ketiga lebih komplit lagi. Nah, disitulah kemudian Petapa Gautama mencapai yang disebut sebagai asawa kaya nyana. Pengetahuan tentang hancurnya seluruh asawa, seluruh yaitu kotoran yang sifatnya menghanyutkan asawa, menghanyutkan kita ke dalam tumimba lahir. Nah, di sini dalam asawa kaya nyana ini pada waktu itu yang kemudian ya Petapa Gautama dikenal sebagai seorang Buddha karena mencapai kebudaan. Nah, disitulah kemudian Petapa Gautama memahami yang selama ini dicari. Jadi selama ini dicari ketika keluar dari istana, belajar dari Alaraka Lama, Udaka Rama Buddha, kemudian mempraktikkan berbagai macam praktik penyiksaan diri. Nah, kemudian di jaga malam ketiga inilah kemudian apa yang selama ini dicari ditemukan. Yang tidak lain adalah beliau menemukan sebuah yaitu realitas yang disebut sebagai 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Satjani. Dan inilah dengan memahami ini, memahami 4 kebenaran Arya yang tidak lain adalah kebenaran Arya tentang duka penderitaan, kebenaran Arya tentang kemunculan duka atau duka samudayang, kebenaran Arya tentang padamnya duka atau padamnya penderitaan, dan kebenaran Arya tentang jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan. Nah, dengan memahami 4 hal inilah, maka beliau mencapai pembebasan akhir dari segala bentuk duka penderitaan, dan beliau mencapai lenyapnya seluruh asawa. Maka disebut sebagai asawa kaya. Lenyapnya atau hancurnya seluruh asawa, seluruh kotoran batin. Nah, inilah 4 kebenaran Arya inilah yang kemudian menjadi inti dari seluruh ajaran Sang Buddha. Maka seluruh ajaran Sang Buddha dari dulu Sang Buddha pertama membabarkan Dhamma sampai beliau yaitu katakan parinibbana, apa yang beliau ajarkan itu tidak lain adalah tentang 4 kebenaran Arya. Maka dalam salah satu pernyataannya, nanti bisa dilihat dalam Alagadu Pamasuta, khotbah tentang perumpamaan ular berbisa. Alagada itu walaupun diterjemahkan sebagai ular, ada yang menerjemahkan ular sawah atau ular besar, tetapi dalam kitab ulasan itu disebutkan sebagai asivisa atau ular berbisa. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan bahwa Pube cahang bikawe ittarahija dukanca panyapemi duka sacak nirudang. Dari dulu sampai sekarang, saya hanya mengajarkan 2, yaitu tentang penderitaan dan padamnya penderitaan. Dan itu saja. Dan itulah kenapa seluruh ajaran Buddha, apapun itu, pasti bisa dikorelasikan dengan 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Karena itu adalah inti dari ajaran beliau. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut, barangkali ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sesuatu yang
kurang dipahami, saya persilahkan. Silakan. Bisa pakai mic. Mohon izin bertanya, Bante, terkait dengan terkait dengan 3 kejadian, yaitu Pangeran Siddhartha menemui orang yang sudah tua, kemudian orang yang sakit-sakitan dan juga meninggal dunia. Terkait dengan hal ini, apakah memang sudah semestinya beliau itu menemui kejadian ini, atau memang semua Buddha itu sebelum menjadi seorang Buddha itu harus menemui ini, kejadian-kejadian ini, Bante? Terima kasih. Iya. Memang kalau di dalam kitab ulasan, kejadian seperti ini dikatakan sebagai dhammata. Artinya memang sudah secara hukumnya bagi seorang calon Buddha itu harus harus bertemu dengan 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan bahkan petapa. 4 peristiwa ini dikatakan sebagai peristiwa-peristiwa yang harus ditemui oleh seorang calon Buddha. Nah, maka disebut sebagai dhammata. Bahkan dalam kitab ulasan, 4 orang ini sebenarnya jelmaan dari seorang dewa. Jadi dewa yang menyamar untuk menggugah batin dari Pangeran Siddhartha akan meninggalkan kehidupan berumah tangga. Jadi menyamar sebagai orang yang tua, orang sakit, orang mati, dan sebagai seorang petapa. Itu adalah jelmaan dari yaitu seorang dewa. Itu menurut kitab ulasan, kitab komentar. Tetapi apapun halnya itu, ya itu menjadi hal yang katakan memang menggugah batin dari Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, mencari solusi agar bisa terbebaskan dari segala duka. Ya memang demikian, Awuso. Semua Buddha memang demikian. Dikatakan demikian. Termasuk adalah nanti memiliki 2 siswa utama. Bante, kalau Buddha Gautama kan Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana itu juga sebagai dhammata. Termasuk nanti akan mengadakan pertemuan besar yang sekarang kita kenal sebagai Magha Puja, itu juga dhammata. Bahkan beberapa Buddha lainnya yang punya umur yang begitu panjang, itu tidak hanya 1 kali, bahkan bisa 2 atau 3 kali pertemuan besar terjadi. Itu juga dhammata. Nah, tetapi Buddha Gautama karena umurnya juga pada waktu itu rata-rata umur manusia itu 100 tahun, itu hanya terjadi sekali. Ya, untuk pertemuan yang besar. Terdiri dari 1250 arahanta pada waktu itu. Itu juga dhammata. Termasuk adalah harus mencapai kebudaan pencerahan di bawah pohon, walaupun pohonnya nanti berbeda-beda, itu juga dhammata. Artinya hukumnya memang sudah demikian bagi seorang Buddha. Ya, begitu ya, Bu saya. Yang lainnya tadi ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Bante, saya dengan Biku Santo. Jadi meditasi atau samadhi yang ditemukan oleh Sang Buddha itu berbeda dengan yang diajarkan oleh 2 guru sebelumnya dari Sang Buddha. Sama sekali atau ada persamaan begitu, Bante? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, pencerahan itu didapatkan harus melalui pengetahuan dan samadhi, atau bisa salah satunya aja gitu, Bante? Iya, itu, Bante. Terima kasih. Iya.
Bisa dikatakan pencapaian jhana yang ditemukan oleh Sang Buddha dan nantinya juga diajarkan oleh Sang Buddha itu ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan dari apa yang dicapai oleh Alara Kalama dan juga Udakara Mabuta. Persamaannya adalah Sang Buddha juga mengajarkan yaitu meditasi sampai mencapai baik Akincana Yatana maupun Newasanya Nasanya Yatana. Landasan kekosongan dan landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Nah, itu persamaannya itu sama-sama demikian. Dan kondisi batin yang muncul juga demikian sama. Jangankan yang sifatnya adalah Akincana Yatana, Newasanya Nasanya Yatana. Bahkan pencapaian jhana pertama, kedua, ketiga, keempat yang Sang Buddha mencapai pada yaitu malam Waisak sebelum mencapai yang tiga pencapaian tadi, tiga pengetahuan tadi, Ubini Wasanusati Nyana, Dibacaku Nyana, dan Asawaka Nyana. Nah, pencapaian jhana yang dicapai pada waktu itu juga ada kesamaan dengan jhana-jhana yang dicapai oleh para pertapa lain. Pada waktu itu banyak para pertapa lain yang juga mencapai jhana-jhana. Coba salah satunya kalau kita lihat di dalam salah satu khutbah yaitu Brahma Jala Sutta. Semua jhana itu dimasukkan di sana, termasuk bagian dari 62 pandangan salah. Termasuk jhana pertama yang definisinya itu sama. Jadi jhana pertama yang di 62 pandangan salah itu juga definisinya itu adalah persis sama dengan jhana yang didefinisikan oleh Sang Buddha yang sering dimasukkan ke dalam sama-sama, di sama persis. Nah, itu ada kesamaan di situ. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya adalah jhana yang dicapai oleh Sang Buddha, atau katakan yang diajarkan Sang Buddha, itu selalu diawali atau berangkat dari pandangan benar. Mencapai jhana dengan pandangan benar. Artinya harus ada samadhi. Jadi kan kalau kita bicara tentang Jalan Mulia Menuju 8 yang juga direalisasi oleh Sang Buddha pada pencapaian kebudayaan, yang itu tidak lain adalah bagian dari 4 kebenaran Arya, itu kan diawali dari samadhi. Sebelum seseorang mencapai samadhi, itu harus diawali dari samadhi. Nah, dalam salah satu khutbah namanya Mahacattarisaka Sutta, nah seseorang yang memiliki samadhi, nah atau memiliki pandangan benar, maka pikirannya juga menjadi benar. Cara berpikirnya menjadi benar, sama sang tapa. Nah, seseorang yang punya pikiran benar, maka ucapannya juga menjadi benar. Maka perbuatannya menjadi benar. Maka daya upaya, maka mata pencahariannya atau cara hidupnya menjadi benar. Dan karena itu juga daya upaya juga menjadi benar, karena pikirannya, pandangannya benar, pikirannya benar. Maka daya upaya yang seseorang lakukan juga menjadi benar. Dan perhatian yang seseorang lakukan juga menjadi benar. Pada akhirnya, samadhi yang seseorang peroleh itu juga menjadi sama, juga menjadi benar. Karena apa? Karena diberangkat dari pandangan benar. Maka, sementara dalam ajaran pada waktu itu, para pertapa lain, bahkan para brahmana, yang dikatakan ada tidak sedikit orang mencapai pencapaian jhana, mereka berangkat juga atau katakan disusupi atau disertai di sana dengan pandangan salah, tetapi dalam ajaran Buddha disertai di sana dengan pandangan benar. Nah, mengapa dikatakan disertai dengan pandangan salah? Salah satunya yaitu pada waktu itu banyak orang punya anggapan bahwa di dalam pencapaian jhana di situ itu ada sang aku, ada entitas, ada diri, ada self, ada atma, ada atta. Dan itu adalah pandangan yang justru membawa seseorang untuk terus terikat di alam tumimbal lahir, tidak terbebaskan. Nah, tetapi dalam ajaran Buddha justru pandangan benarnya adalah bahwa walaupun ada pencapaian jhana, pun di dalamnya tidak
ya tidak ditemukan adanya entitas. Bahkan jana yang orang itu katakan mencarinya, kemudian mengejarnya untuk bisa diperoleh, itu pun juga harus dilihat sebagai bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Nah, itu di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha demikian, melihat jana, pencapaian jana sebagai apa? Sebagai aniccato, dukkhato, anattato, sunyato, abadato, dan seterusnya. Jadi melihat jana sebagai tidak kekal, sebagai duka penderitaan, sebagai tanpa diri, sebagai kosong, sebagai bahkan penyakit. Nah, untuk apa? Supaya tidak memunculkan kemelekatan. Nah, sementara banyak petapa brahmana lain mencapai jana dengan di dalamnya masih ada pandangan salah, menganggap pencapaian tersebut sebagai yang tertinggi, bahkan ada sang aku di sana, tetapi dalam agama Buddha yang diajarkan Sang Buddha, pencapaian jana pun juga dilihat sebagai yaitu bagian dari yang tidak kekal, bagian dari duka, bagian dari tanpa diri, dan seterusnya. Dengan pandangan benar, dengan samadhi. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan antara jana di luar dengan jana yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahkan yang kemudian direalisasi oleh Sang Buddha pada waktu beliau mencapai pembebasan. Nah, beliau mencapai kebudaan, walaupun tadi telah mencapai pencapaian jana keempat, ya jadi dalam Bhaya Birawasuta juga disampaikan, beliau mencapai jana keempat, kemudian dengan pondasi jana keempat, nah beliau juga membawa batinya untuk yaitu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau, kemudian membawa batinya untuk mencapai tiba cakunyana. Pada akhirnya adalah juga membawa batinya untuk penyerapan kotoran batin. Dan itu semua terjadi karena apa? Bahkan jana yang beliau peroleh pun, pencapaian yang beliau peroleh pun juga tidak menjadi sumber kemelekatan beliau. Itu bukan sebagai inti, bukan sebagai entitas. Nah, ini yang membedakan. Tidak ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan. Perbedaannya adalah cara melihat. Disertai dengan pandangan yang salah, atau pandangan yang masih terdistorsi, atau disertai dengan pandangan yang benar. Itu yang membedakan. Nah, kemudian, apakah orang mencapai kesucian itu hanya bisa dengan samadhi, atau dengan pengetahuan saja, atau harus dengan keduanya? Ya harus dengan keduanya. Samadhi dan pengetahuan, samadhi dan panya harus dimiliki. Ya tidak hanya samadhi saja, tidak hanya ketenangan saja, tetapi juga harus ada kebijaksanaannya. Nah, kebijaksanaan pun juga tidak akan berkembang secara mendalam kalau tidak ada ketenangan. Maka ketenangan dan juga dan pengetahuan yang di sini mengacu kepada nyana, atau mengacu kepada panya, atau mengacu kepada vipassana, itu harus dimiliki. Nah, jadi ketenangan adalah samatha, yang juga samadhi juga bagian dari ketenangan. Nah, kemudian pengetahuan adalah vipassana. Keduanya harus dimiliki. Maka Sang Buddha dalam salah satu khotbahnya menyampaikan, kalau seseorang dalam mengembangkan batin, ternyata diketahui ketenangannya berkembang, tapi kebijaksanaannya tidak berkembang, maka kebijaksanaannya harus dikembangkan. Tetapi kalau sebaliknya, kebijaksanaannya berkembang, ketenangannya tidak berkembang, maka ketenangannya harus dikembangkan. Nah, kalau keduanya ternyata tidak berkembang sama sekali, baik ketenangan ataupun yaitu kebijaksanaan tidak berkembang, maka seseorang harus melakukan usaha yang lebih ekstra untuk mengembangkan keduanya. Bahkan sampai diibaratkan seperti kalau seseorang itu tahu rambutnya terbakar, maka dia harus segera memadamkan api di rambutnya. Karena kalau tidak, ya akan membahayakan. Nah, demikian pula, seseorang yang tahu bahwa ketenangan dan juga pengetahuan kebijaksanaannya tidak berkembang, maka keduanya harus dikembangkan. Nah, tetapi kalau kemudian diketahui baik ketenangan dan kebijaksanaan itu sudah berkembang dengan baik, maka gunakan itu untuk menghancurkan asawa, menghancurkan kotoran batin. Maka dua-duanya harus dikembangkan. Baik samadhi maupun pengetahuan, keduanya harus dikembangkan. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Harus dikembangkan.
Ya, demikian ya. Ada barangkali satu lagi yang lain? Ya, silakan. Mohon izin Bante, dengan Silakan. Biku Malu. Baik, silakan. Terkait dengan Atta Bante, ini pertanyaannya nggak panjang. Apakah karena makhluk-makhluk masih mempunyai konsep Atta sehingga menjadi istilahnya kama menjadi titik pengenal hukum karma melakukan sistem kerjanya, terkhusus ketika sesosok makhluk cita-cita dan ada di momen patisandinya, sehingga dan karma yang itu harus berbuah, contohnya misalnya karma berat yang harus berbuah pada saat kehidupan dia itu, dan saat itu ketika pencapaian nibbana berarti kan Atta sudah hancur, maka sistem karma sendiri kehilangan landasan pengenalnya sehingga tidak dapat bekerja lagi. Makanya pada Sang Buddha, para arahat, Paceka Buddha tidak bisa melakukan sesuatu, menciptakan karma. Apakah seperti itu, Bante? Iya. Bante. Ya, bisa memang demikian. Hanya saja tadi ada pernyataan bahwa Atta sudah hancur. Sebenarnya ya Atta memang tidak ada. Secara realitasnya tidak ada yang namanya Atta. Tidak ada yang namanya self. Tidak ada yang namanya inti. Yang ada adalah notion, kecenderungan, anggapan, ide, pikiran yang terdistorsi, bahwasanya seakan-akan itu ada Atta. Seakan-akan itu ada diri, ada self, ada pugala, ada individu. Nah, itu yang dihancurkan. Atanya tidak ada, tetapi anggapan, notion, kecenderungan, persepsi bahwa ada diri itu yang dihancurkan. Nah, ketika seseorang betul-betul menghancurkan demikian, ya memang tidak ada perbuatan lagi. Tidak ada karma lagi. Karena apa? Memang bahwasanya karma ini selalu dilakukan selama seseorang itu masih ada anggapan bahwa ada aku, ada self, ada diri. Dan itu anggapan adanya aku itu salah satunya termanifestasi ke dalam yaitu tanha. Ketika ada nafsu keinginan, maka di situ pasti akan ada kecenderungan bahwa ada aku, ada diri. Dan tanha tidak memahami tanha itu sebagai penyebab seseorang itu memunculkan anggapan ada diri, itu juga disebut sebagai awija. Nah, karena adanya awija, ketidaktahuan, maka ada sanggara. Sanggara tidak lain dalam hal ini adalah berbagai macam perbuatan karma. Karena seseorang tidak memahami salah satu, karena dalam kita menyatakan, mendefinisikan apa itu awija, salah satunya adalah tidak memahami, tidak mengetahui 4 kebenaran Arya. Yang salah satunya adalah tidak memahami bahwa tanha, nafsu keinginan atau kegandrungan itu adalah penyebab dari penderitaan. Nah, karena seseorang tidak memahami bahwa tanha itu penyebab penderitaan, seseorang akan terus melakukan berbagai macam perbuatan, berbagai macam karma perbuatan. Karena ada keinginan yang ya ingin menikmati kesenangan indera, menikmati katakan ya hal-hal yang dianggap sebagai menyenangkan dan harus dipertahankan, bahkan keinginan untuk menolak saja, itu yang membuat seseorang terus melakukan perbuatan. Dan ketika ada keinginan demikian, ya pasti ada persepsi anggapan bahwa ada diri. Ada diri. Dan keinginan tersebut yang membawa seseorang terus melakukan perbuatan, melakukan karma.
Dan karena adanya karma, terkadang berbuat baik, disebut sebagai punya bisangkara. Ya, sangkara, punya bisangkara, perbuatan yang baik. Terkadang perbuatan yang buruk, apunya bisangkara. Terkadang pula adalah perbuatan yang membawa kepada pencapaian alam arupa Brahma. Itu aninja bisangkara. Itu semua disebabkan karena apa? Tanha. Tanha, nafsu keinginan, membawa kepada berbagai macam perbuatan. Dan karena adanya berbagai macam perbuatan, terus seseorang itu terus bertumbuh lahir. Kesadaran itu terus apa? Mengalami keberlanjutan. Walaupun kesadaran itu bukan sesuatu yang kekal, tetapi karena ada fuelnya, ada bensinnya, ada bahan bakarnya, itu terus mengalami keberlanjutan. Disebabkan karena apa? Tanha, karma, ya, tanha dan karma ini, maka winyana terus mengalami keberlanjutan. Nah, itulah kenapa kemudian juga ada satu perumpamaan. Keberlanjutan dari makhluk ini diumpamakan seperti ini. Ada lahan, ada biji, dan ada air. Ketika bijinya ini tidak rusak, lahannya juga subur, kemudian bijinya ditabur ke lahan, dan juga ada air yang untuk menyirami biji tersebut, apa yang terjadi? Biji tersebut tumbuh berkembang. Tetapi kalau kemudian, walaupun ada biji, ada lahan, kalau tidak ada air untuk menyirami, ya bijinya juga mati. Maka biji itu akan terus berkembang kalau ada yaitu air yang menyirami. Nah, ternyata di sini adalah lahan itu adalah karma. Biji adalah winyana. Dan air itu adalah sneha. Sneha itu adalah kata lain dari tanha. Nah, winyana, kesadaran seseorang akan terus mengalami keberlanjutan, termanifestasi ke dalam perbuatan, kalau disiram dengan air tanha. Karena ada tanha, maka ada karma. Karena ada karma beginilah, maka winyana sebagai bijinya ini terus mengalami keberlanjutan. Keberlanjutan. Ya, bukan winyana yang sama, tetapi winyana yang muncul lenyap, tetapi keberlanjutan. Karena apa? Disiram dengan air sneha atau air tanha. Nah, tanha inilah yang terus membuat seseorang ini melakukan perbuatan, melakukan karma, yang terus menjadikan seseorang bertumimba lahir. Tanha ini adalah apa? Adalah juga manifestasi dari anggapan bahwa ada atta. Maka ketika mengatakan etang mama, esohamasmi, esome ata, ini milikku, ini aku, ini diriku, sebagai manifestasi dari sang aku atau self, etang mama ini milikku, adalah manifestasi dari tanha. Nah, ada tanha, ada persepsi adanya aku. Ada tanha, ada perbuatan karma. Sehingga apa? Ada karma, apa itu karma baik, karma buruk, itu selalu membawa kepada tumimba lahir. Nah, itulah kemudian dalam praktik Dhamma, ajaran Sang Buddha, pada akhirnya adalah bagaimana kita itu membawa batin untuk tidak melakukan karma, untuk tidak melakukan perbuatan. Tetapi untuk bisa tidak melakukan perbuatan, ya memang tanha harus dilenyapkan. Karena tanha inilah yang terus membawa seseorang terus melakukan perbuatan, tanha harus dilenyapkan. Nah, kalau tanha dilenyapkan, karma juga terlenyapkan. Nah, kalau karma tidak ada, maka juga dukkha menjadi lenyap. Maka ada pernyataan, tanha pahana kamang pahyati. Kamang pahana dukkang pahyati. Dengan dihancurkannya tanha, karma juga dihancurkan. Dengan dihancurkannya karma, maka dukkha, penderitaan juga dihancurkan. Maka dukkha harus dihancurkan kalau karma tidak dilakukan. Karma tidak dilakukan karena kalau tanha tidak dimunculkan di sana. Dan tanha adalah manifestasi dari apa? Persepsi bahwa ada aku, atta. Dan itu betul sekali demikian. Nah, itulah kenapa kalau seorang arahanta
walaupun mereka tampaknya masih melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, untuk membedakan antara arahanta dengan yang bukan arahanta, perbuatan mereka kemudian disebut sebagai kiriya. Jadi bukan karma lagi, sebagai kiriya, untuk membedakan bahwa perbuatan mereka sudah tidak disertai di sana adanya tanha, adanya yaitu persepsi anggapan bahwa ada aku, ini milikku, sudah tidak ada bagi seorang arahanta. Itu yang membedakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Masih ada? Ada ya, silakan. Kita komunikasi aja. Suaranya nggak kedengaran. Oh, Wandami Bante, Iya, baik. Oh, Biku Cahayo Bante. Saya ada pertanyaan Bante berkenaan kecenderungan diri Bante. Setelah waktu dibahas ini, tentang kecenderungan adanya diri ini Bante, kan ada 3 macam tanha. Kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Di antara 3 jenis tanha ini, apakah ini saya mendeteksi atau setelah dari pembicaraan ini bahwa kelihatannya bahwa tanha ini mengakar lebih kuat daripada yang lainnya Bante. Karena kama tanha ini kan kecenderungan diri. Jadi kalau menyukainya dia berusaha mencari lagi. Kalau wibawa tanha itu sesuatu yang penolakan gitu loh Bante. Jadi apakah takaran kekuatannya itu bahwa tanha itu mengakarnya lebih kuat Bante? Apakah boleh dibilang demikian? Atau levelnya sama semua Bante? Mohon dijelaskan ya. Terima kasih Bante. ya. Memang tidak ada penjelasan mengenai mana yang kasar, mana yang halus atau medium. Tidak ada penjelasan dalam kitab ulasan. Saya belum pernah mendapatkan ya. Atau mungkin saya juga mungkin skip atau tidak pernah mendapatkan. Tetapi saya pribadi punya semacam anggapan bahwa dari 3 ini yang paling kasar itu adalah kama tanha. Kama tanha itu paling kasar. Karena kama tanha itu memang langsung berkenaan dengan kesenangan indera. Jadi apapun yang ini yang biasanya memang kebanyakan orang ini mencarinya. Dan kebanyakan orang ini ya itu secara umum itu memang melihatnya sebagai biasa. Jadi menikmati kesenangan-kesenangan indera, baik dari mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, terutamalah panca indera, dan juga itu juga mengacu kepada indera ke-6, yaitu kesenangan indera yang berkenaan dengan yaitu pikiran. Nah, itu yang paling umum. Tetapi bawah tanah ini sebenarnya adalah juga bisa kesenangan indera ini juga bisa membawa kepada bawah tanah. Kenapa? Bawah tanah ini mengacu pada nafsu keinginan untuk mempertahankan. Untuk mempertahankan. Jadi mempertahankan yang dianggap memberikan kesenangan. Yang mempertahankan apa? Apapun itu. Tidak hanya kesenangan indera. Orang mungkin mendapatkan kesenangan indera misalnya melihat objek yang menyenangkan. Nah, ketika ada keinginan untuk menikmati itu sudah kama tanha. Tetapi begitu kemudian seseorang ini punya semacam kecenderungan untuk bagaimana kesenangan indera itu dipertahankan atau bertahan, itu adalah bawah tanha. Jadi nafsu keinginan untuk selalu menjadi atau selalu ada, untuk eksis, untuk ada. Nah ini jadi apapun yang sifatnya itu ya ada keinginan untuk mempertahankan itu adalah bawah tanha. Dan itu tidak hanya kesenangan indera, tidak hanya itu saja. Kenapa saya mengatakan itu lebih halus ya? Lebih halus karena tidak hanya kesenangan indera saja.
Bahkan ketika seseorang mencapai jana, dan itu sudah bukan kesenangan indera lagi, karena jana sudah harus dikembangkan atau harus diperoleh dengan meninggalkan kesenangan indera, itu sudah bukan kesenangan indera lagi. Nah, ketika seseorang itu punya kecenderungan untuk mempertahankan jana, itu juga bagian dari bawah tanha. Walaupun jana itu penting, jana harus dicapai, ketika itu ada kecenderungan ingin melekatinya, ingin mempertahankannya, itu adalah bawah tanha. Itulah kenapa pada akhirnya kalau kita mengacu pada tadi sutta yang juga saya sampaikan, Alagaddupama Sutta, pada akhirnya bahwa dhamma sekalipun juga harus apa? Ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Dhamma sekalipun. Maka Sang Buddha mengatakan, kulo pamang bikawe dhammang desitang ajanan tehi. Dhamma piwo pahataba pagewa dhamma. Setelah mengetahui bahwasanya dhamma yang diajarkan Sang Bhagawa itu seperti rakit, bahkan dhamma itu sendiri harus ditinggalkan. Tentu, apalagi adalah adhamma. Dhamma pun harus ditinggalkan. Dhamma harus dicapai, harus dikembangkan. Tapi begitu kemelekatan muncul kepada dhamma, itu juga menjadi satu rintangan. Nah, dhamma harus dicapai, dhamma harus dikembangkan, harus diperoleh. Tetapi begitu muncul kemelekatan, itu menjadi rintangan. Yang merintangi bukan dhammanya, tapi kemelekatan terhadap dhamma. Maka kemelekatan terhadap itu pun juga harus ditinggalkan. Nah, sehingga di sini tidak hanya hal-hal yang sifatnya kesenangan indera, yang bukan kesenangan indera pun juga yang lebih excellent, lebih luhur, lebih agung. Ketika ada kemelekatan di sana, itu bagian dari tanha. Itu adalah bawah tanha. Nah, lantas bagaimana dengan wibawa tanha? Nah, wibawa tanha itu adalah nafsu, keinginan atau sebab keinginan yang yaitu sifatnya adalah untuk tidak mempertahankan. Untuk tidak mempertahankan. Itu juga bisa menjadi halus sekali. Bisa menjadi halus sekali. Kenapa saya mengatakan halus sekali? Ya karena ketika di situ ada sedikit saja, walaupun ya dalam seseorang ini berupaya untuk mencapai pembebasan, harus ada keinginan yang muncul, keinginan untuk terbebaskan, keinginan untuk melepaskan. Tetapi ketika itu muncul, itu juga selama di situ ada desire, ada keinginan, itu bisa menjadi sebuah rintangan. Maka kan pada akhirnya dalam praktik meditasi pun juga pada akhirnya kan seseorang diajarkan untuk apa? Just be, hanya sekedar melihat. Pada akhirnya didik tidak matang bawisati. Jadi di dalam melihat itu hanya sekedar pengalaman melihat. Tidak memunculkan suka ataupun tidak suka. Suka adalah yaitu bawah tanha, bisa juga kama tanha. Nah, tidak suka, keinginan menolak adalah wibawa tanha. Hanya sekedar yaitu mengalami. Nah, jadi batin tidak apa terseret di sana. Apakah itu menyenangkan, tidak terseret. Sekedar mengalami, tapi juga tidak menolaknya. Nah, itu juga bisa menjadi halus sekali, karena ada kecenderungan juga bagi pikiran kita itu untuk selalu apa? Menolak. Jadi apa yang sifatnya tidak menyenangkan. Kalaupun seandainya itu adalah misalnya kotoran batin, ya merasa, oh kenapa kok ya kotoran batin terus muncul dalam batin, kemudian ada semacam keinginan untuk menolaknya, dalam artian menjadi menderita, ya ada keinginan untuk menolaknya, menjadi kecewa, itu juga bagian dari tanha juga. Tidak hanya yang kasar-kasar, misalnya seseorang itu membenci orang lain karena beda pandangan, beda perilaku, membenci karena mungkin lebih pintar, lebih kaya, atau bagaimana, tidak hanya demikian. Tapi dalam urusan yaitu kecenderungan untuk menolak kotoran batin, pada akhirnya pun juga kalau tidak tersadari, itu juga bisa menjadi rintangan.
Ya, jadi pada akhirnya membawa batin bagaimana seimbang. Jasbi hanya sekedar yaitu melihat, mendengar, membaui, mengecap, merasakan, dan juga ya sekedar mengalami. Dan disitulah UPK keseimbangan batin muncul, tidak terseret kepada suka maupun tidak suka. Nah, itu jadi ini bisa menjadi lebih halus lagi. Baik, Ya. terima kasih. Gitu ya. Wandami Bante, Ya baik, Husu. saya Biku Olaraguno ingin memberikan sedikit perspektif. Kalau tidak salah, ada juga yang mengkaitkannya dengan titik. Maksudnya bagaimana? Bukan titik, dari sumbernya. Kalau kama tanha, ada yang menyatakan bahwa itu sumbernya dari indera. Kalau bawa tanha, itu sumbernya dari sasata titik. Kalau wibawa tanha, itu sumbernya dari uceda titik. Itu kalau di keterangan di Parita Biru, Bante, yang di Dhammacakkappavattana Sutta. Demikian, Bante. Iya. Ya memang bisa dikatakan demikian karena penjelasan dari kitab ulasan itu ya memang bisa berbagai macam. Ya memang salah satu penjelasan di kitab ulasan itu adalah ya untuk kama tanha itu memang kesenangan indrawi. Kemudian bawa tanha mengacu pada sasata didik, itu pandangan kekekalan. Ya memang itu bisa masuk ke situ pasti. Karena apa? Ketika ada pandangan kekekalan itu seperti ada pandangan bahwa harus eksis terus, harus menjadi terus, yaitu bahwa terus. Ya memang demikian. Kemudian wibawa tanha kemudian dikorelasikan dengan uceda diti atau pandangan bahwa tidak ada kelahiran setelah kematian, itu bisa juga demikian. Karena apa? Itu bagian juga, bagian dari wibawa tanha, yaitu keinginan untuk tidak menjadi. Nah, bisa juga demikian. Karena ya memang pada waktu itu, pada zaman Sang Buddha, memang dua pandangan ini menjadi dua pandangan yang sangat populer, terutama adalah uceda dan sasata didik. Itu sangat populer. Dan bisa dikorelasikan dengan terutama yang dua hal terakhir ini dengan bawa tanha dan juga wibawa tanha. Begitu ya, Wuse ya. Kalau saya memberikan perspektif dengan yaitu mengkorelasikan dengan berbagai sutta ya. Sutta-sutta lain yang sekiranya ya kenapa kok bisa dikatakan sebagai contoh bahkan dhamma sekalipun itu harus ditinggalkan dalam konteks kemelekatannya karena itu bisa menjadi yaitu bawah tanha. Menjadi sebuah keinginan untuk tetap eksis, tetap menjadi, tetap ada. Jadi apa yang dianggapnya sebagai hal yang memberikan manfaat itu terkadang ada kecenderungan dalam batin kita bagaimana supaya ini tetap ada. Kan sekarang kan banyak sekali kan orang misalnya meditasi, kemudian pernah mungkin barangkali dulu yaitu pengalaman-pengalaman yang menenangkan, mendamaikan, mungkin pencapaian jana gitu kan misalnya begitu. Nah, tetapi kemudian dalam meditasi selanjutnya atau tahun-tahun belakangan mungkin sudah tidak mencapai lagi. Selalu kemudian kembali ke belakang, dulu mencapai ini dan seperti itu. Jadi ada keinginan bagaimana apa yang telah dicapai itu tetap bertahan. Nah, itu adalah bawah tanah, bagian dari bawah tanah. Nah, kalau sasata didi itu lebih mengacu kepada pandangan tentang kelahiran, bahwa ada entitas, ada self yang tetap sama, tidak berubah, tetap eksis dalam perjalanan pengembaraan di alam kehidupan. Itu sasata didi. Nah, kemudian uceda didi adalah pandangan bahwa setelah kematian tidak ada kelahiran lagi. Ya bisa itu menjadi bagian dari yang uceda didi adalah wibawa tanha, sementara sasata didi adalah bawa tanha. Ya. Demikian ya, Abuso. Ya baik, saya kira kalau masih ada satu ya bagus juga sih supaya nanti jam 3 selesai dulu.
Kalau ada. Ya, baik. Oh, tidak ada ya? Wonten Mimante, saya Biku Gunagamo. Yang ingin saya tanyakan, adakah trik atau cara supaya kita bisa mempraktekkan UPK dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Itu bisa, kalau mungkin nanti ada waktu, bisa mempelajari Indriya Bhawana Sutta, khutbah terakhir dari Majjhima Nikaya. Itu sangat baik. Ya, sangat baiknya karena di sana kita diajarkan untuk bagaimana memunculkan UPK, tapi dalam konteks UPK yang positif. Karena harus diingat bahwa UPK itu, tidak semua UPK itu positif. Bahkan kalau sekedar yaitu perasaan netral, walaupun itu adalah samisa vedana atau perasaannya masih ya diiringi dengan kesenangan indera, itu bisa juga netral. Dan itu bukan ya UPK yang sifatnya adalah positif, yaitu sekedar ya UPK yang masih ada kotoran batinnya. Tapi dalam Indriya Bhawana Sutta itu ada UPK yang di sana itu dapat dikatakan sebagai UPK yang muncul karena perkembangan batin. Nah, bagaimana UPK di sana itu bisa muncul? Yaitu dengan cara kita merenungkan. Jadi apapun bentuk pikiran yang muncul dalam batin kita, ya pada saat kita melihat dengan mata objek, kemudian terkadang muncul pikiran senang, pikiran tidak senang, atau pikiran netral, kemudian direnungkan bahwa apapun bentuk pikiran yang muncul itu hanya sekedar sangkata. Sangkata itu artinya berkondisi, sesuatu yang sifatnya berkondisi. Ya, sesuatu yang berkondisi artinya tidak kekal, karena apapun yang sifatnya kondisi muncul pada akhirnya juga lenyap. Atau dengan kata lain, ini pun juga tidak kekal. Kemudian, pikiran yang sama pun juga sifatnya adalah olarika, kasar. Kasar dalam artian kalau sesuatu yang sifatnya berkondisi itu sebenarnya kasar. Apalagi sesuatu yang muncul karena sekedar kesenangan indera. Sekedar karena indera kontak dengan objek. Muncul pikiran tanpa ada kebijaksanaan, dan itu adalah pikiran yang sebenarnya sifatnya kasar. Atau dengan kata lain, ini juga bagian dari dukkha, bagian dari yaitu penderitaan. Dan juga direnungkan bahwa pikiran yang sama ini juga sesungguhnya padicca samupannang. Kemunculannya bersebab. Ini muncul karena berbagai macam sebab. Jadi karena ada mata dan bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Karena ada ketiganya, maka muncul yaitu kontak, dan pada akhirnya muncul perasaan, muncul persepsi, dan muncul pikiran. Pikirannya menjadi senang atau tidak senang. Muncul karena berbagai macam sebab. Dan dengan kata lain, apapun yang kemunculannya itu bersebab, di sana tidak ditemukan adanya entitas, adanya inti, adanya self, yang adanya sekedar fenomena yang muncul dan lenyap. Nah, sehingga lebih mudahnya adalah apapun bentuk pikiran yang muncul karena kontak antara indera dengan objek, itu sifatnya adalah anicca, dukkha, dan anatta. Nah, kalau seseorang selalu memunculkan perenungan demikian, maka batinnya akan cenderung melepas. Dan kalau batinnya melepas, maka batinnya menjadi seimbang UPK. Maka dalam khutbah tersebut juga disampaikan bahwasanya etang santang, etang panitang, ya didang UPK. Jadi ini lebih mendamaikan, ini adalah lebih unggul, yaitu UPK.
keseimbangan batin. Nah, UPK di sini muncul karena apa? Batin melepaskan kemelekatan terhadap pengalaman-pengalaman indera, apakah di situ ada pikiran senang, tidak senang, atau netral, yang sesungguhnya adalah tidak kekal, membawa kepada duka penderitaan, dan tidak ditemukan self diri pada pengalaman tersebut. Nah, sehingga apa? Batinnya melepas. Dan batin melepas membawa kepada apa? Pengalaman batin menjadi UPK, menjadi seimbang. Nah, seperti itu kalau dipraktikkan secara berkelanjutan terus-menerus, nah itu akan memudahkan seseorang untuk cenderung membawa batin kepada UPK. Awalnya barangkali itu sulit, artinya UPK tidak akan dengan mudah muncul. Tapi kalau kemudian batin sudah terbiasa dengan perenungan terhadap anicca, dukkha, dan anatta, dan terbiasa dengan ya kondisi batin yang letting go atau tidak melekati pengalaman yang muncul, maka batin akan cenderung lebih UPK. Nah, sampai dalam khotbah tersebut, Sang Buddha menyatakan bahwasanya seseorang yang masuk ke dalam batin yang UPK itu ketika dilatih secara terus-menerus, nah, pada poin di mana munculnya akan begitu cepat seperti seseorang yang dari menutup mata kemudian membuka mata, atau dari membuka mata kemudian menutup mata. Begitu cepat. Ya, begitu ada pikiran tertentu, kemudian ketajaman batin atau kebijaksanaan batin untuk melihatnya sebagai anicca, dukkha, dan anatta juga muncul dengan begitu cepat, maka batin juga akan muncul kondisi di mana batin menjadi damai, menjadi UPK. Dan intinya adalah perenungan demikian dilakukan lagi dan lagi terus-menerus sehingga menjadi sebuah keterampilan, sehingga UPK yang memang baik untuk muncul dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi juga kebiasaan, akan menjadi habit. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk muncul. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha dalam Indriya Bhavana Sutta. Dan ini UPK yang sifatnya unggul, etang santang, etang panitang, mendamaikan dan sifatnya adalah unggul. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, UPK di sini bisa muncul dari sebuah kebijaksanaan yang di sini lebih kepada kebijaksanaan yang lebih, ya kita mengacu pada vipassana karena melihatnya dari sisi anicca, dukkha, dan anatta. Tapi ada juga UPK yang bisa muncul karena apa? Karena perenungan terhadap hukum karma. Nah, hukum karma di sini masih ada kilesanya. Maka kan kalau kita bicara samadhi, pandangan yang benar, salah satu pandangan yang benar adalah sasawa yang masih ada disertai dengan kotoran batin. Dan itu adalah pandangan benar yang berkenaan dengan hukum karma. Nah, ketika orang itu melihat yaitu berbagai perbedaan di masyarakat, melihat orang yang menderita kemudian menjadi sedih sekali, munculkan perenungan ini juga ya karena karma. Nah, melihat itu batin menjadi UPK. Dan itu yang dikembangkan di dalam Brahma Wihara. Jadi merenungkan hukum karma membawa batin menjadi seimbang, menjadi UPK. Tetapi UPK di sini masih ya sebenarnya mengacu pada samatha. Karena apa? Karena di situ masih ada persepsi, masih ada anggapan, ya ada semacam kecenderungan bahwa ada aku, ada diri, ada self. Itu baik, itu masih sangat baik. Tetapi hanya dengan itu memang tidak membawa kepada pembebasan. Harus yaitu membawa kepada pemahaman anicca, dukkha, dan anatta. Nah, jadi UPK bisa muncul karena praktik samatha di sini salah satunya adalah dengan merenungkan hukum karma, itu bagian dari praktik Brahma Wihara. Ini juga UPK. Tetapi ada juga UPK yang muncul karena pemahaman kebijaksanaan berkenaan dengan pandangan terang, insight, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Apapun itu semuanya baik. Tetapi yang terakhir, yang vipassana memang itu yang ditemukan oleh Sang Buddha sendiri. Kalau yang catur atau kata catu Brahma Wihara, 4 kediaman Brahma, sebelum Sang Buddha muncul sudah dipraktikkan. Sudah dipraktikkan. Sehingga bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Tetapi masih sangat baik untuk dipraktikkan. Ya,
Demikian ya. Ya, kita sekarang istirahat 15 menit. Nanti jam 3.15 kita akan bersama-sama lagi. Ya, terima kasih. Sabisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.